Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, ada 3 kelebihan yang Allah berikan. Inna mu'jizatal anbiya wa karamatal awliya wa ma'unatas salihin la tanqati'u ba'da mautihim. Di dalam kitab Masailud Diniyah, Nabi punya mukjizat, wali punya karomah, orang soleh punya ma'unah. La tanqati'u ba'da mautihim, ini mukjizat, karomah, ma'unah tidak terputus ba'da mautihim, sekalipun itu sudah wafat. Kalau kita lihat dalam sejarah nabi-nabi dulu, Bapak sekalian, mukjizat nabi dahulu itu hebat. Saat itu ternyata sudah diaplikasikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak baca di sejarah ada mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa itu hebat mukjizatnya, dikejar-kejar Fir'aun, udah mentok depannya laut, belakangnya Fir'aun. Nabi Musa saat itu dalam keadaan panik. Bagaimana solusinya ya Allah? Kata Allah berfirman, wahai Nabi Musa, lempar tongkatmu. Dilempar tongkatnya, itu lautan terbelah 2. Nabi Musa dan umatnya selamat. Saat itu hebat umat Nabi Musa, ngikuti Nabi Musa. Nabi Musa bisa membelah lautan, tapi sekarang jadi biasa, Pak. Apa biasanya? Umat Nabi Muhammad juga bisa membelah lautan. Lautan dibelah 2, jadi Suramadu, dibikin jembatan. Terbelah nggak kira-kira, Pak? Tuh, terbelah 2 juga. Dulu saat itu kagum, saat itu Nabi Sulaiman dialog dengan awan, bisa memindahkan. Dan di antara memindahkan Ratu Balkis, itu bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman hebat, Pak. Pindah dari satu tempat ke tempat. Nabi Sulaiman naik awan. Nabi Sulaiman bisa pindah tempat ke tempat. Umat Nabi Muhammad juga sekarang udah hebat, pindah rombongan 480 passenger. Do you understand? Udah yes aja. Bukan sendiri yang pindah tempat, pindah dari Soekarno-Hatta direct to Jeddah, Boeing 979, itu bisa naik pesawat Garuda. Bukan sendiri yang berangkat, 480 penumpang pindah dari Soekarno-Hatta sampai Jeddah. Berarti umat Nabi Muhammad sudah mengaplikasikan mukjizat Nabi Sulaiman alaihi. Dulu Nabi Sulaiman, Pak, ini bisa kalau ngirim surat itu pakai burung. Suratnya agak lama nyampe, itu kadang burung belum nyampe tempat, itu burung mampir dulu ke warteg. Suratnya belum nyampe, umat Nabi Muhammad sekarang sudah ada aplikasi MSS, Message Service. Ini sekarang udah kagak kepake, Bapak sering makainya pakai WhatsApp, pesannya sudah sampai. Ini aplikasi dari zaman Nabi Sulaiman alaihi. Tahadus bin nikmah. Kemarin saya nyaba, di sebelah itu ada masjid jin, Pak. Masjid jin itu ada raja-raja jin yang ketika saat Nabi Muhammad baca Quran, itu raja-raja jin kaget. Kul uhiya ilayya annahu stama'a nafarum minal jinni faqalu
inna sami'na Qur'anan ajaba. Merduknya suara Rasulullah, raja-raja jin itu sampai kagum dengan suara Nabi Muhammad. Di sebelahnya masjid jin ada namanya Masjid Syajaroh. Syajaroh artinya pohon. Kenapa dinamain pohon? Ada Arab Baduy ini nantangin Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, jika engkau nabi, jika engkau rasul, mana buktinya mukjizat kamu? Apa saat itu wahai Arab Baduy ono panggil pohon, bilang namaku, panggil suruh kemari ngucap syahadat. Itu Arab Baduy ngampirin pohon. Saat itu juga itu pohon ke akar-akarnya cabut menghadap Rasulullah mengucapkan syahadat. Masya. Mukjizat Nabi begitu banyak, mampu membelah bulan, mampu menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, masuk sorga, masuk neraka. Tetapi semua kalau saya ceritain mukjizat Nabi Muhammad, Pak, bukan itu yang besar mukjizat Nabi Muhammad. Ada mukjizat Nabi yang kita lupain, mukjizat Nabi yang kita sepelehin. Apa mukjizat Nabi yang paling besar? Mukjizatun azimatun. Mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Bu, ibu, kedengeran ya? Hari ini udah megang Quran apa belum? Kegedean tak jawaban berarti ini. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu bareng ya. Seringan megang Quran apa handphone? Kegedean tak ini jawaban ini. Yang hari ini belum megang Quran rasain Pak. Saya ngomong, saya belum berani ngomong begini kalau saya belum megang Quran. Karena saya sendiri pun ditegur sama kiai saya, sehari harus megang Quran. Pak, ulangi lagi, seringan megang handphone apa Quran? Yang jawab handphone jujur berarti. Seringan baca WA apa baca Quran? Bapak naik mobil nih dari Japing, naik mobil udah nyampe Komsen. Biasa di mobil ada Quran, Qurannya ketinggalan, udah sampai Komsen, kira-kira balik lagi kagak? Ibu bapak naik mobil udah nyampe Komsen, masuk tol Jati Asi, handphonenya ketinggalan, balik lagi gak kira-kira? Wah, kompak berarti balik lagi. Ini saya mau menggiring Pak. Mukjizat Nabi yang paling besar, mukjizat Nabi yang paling agung itu Al-Qur'anul Karim. Ini sampai kita sepelehin. Masya Allah. Rumah apa? Rumah kita kurang berkah. Kenapa rezeki kurang lancar? Kenapa usaha agak macet? Kenapa bocah ini sakit-sakitan mulu? Kenapa rumah tangga kita kurang sakinah, mawaddah warahmah? Rumah kita gelap. Apa janjinya Rasulullah? Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangin rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Tapi sayang, Qurannya ditaruh di loster. Tahu loster Pak? Ini bocah kagak tahu loster Pak ini. Ini bocah angkatan corona nggak tahu loster kagak. Tuh Quran ditaruh di loster, ditaruh di erang-erang. Ada yang saya tanya, ngapa mak Quran taruh di atas pintu? Sengaja Ustadz Qurannya saya taruh di atas pintu biar tuyul kagak masuk. Teguran pagi saat ini termasuk diri saya, kita menyepelehin mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena kita kesampingkan, akhirnya Pak, maaf nih Pak nih, karomahnya, maunahnya kita jarang kita dapetin. Masya Allah. Apa bedanya Ustadz? Kalau mukjizat itu punya Nabi, kalau karomah itu punya wali, bukan level kita Pak. Makanya di sini nih ada orang-orang yang dulu hebat, di Jahat ini ada orang hebat Pak yang memiliki maunah. Siapa namanya? Tuh Wajambul. Tahu Wajambul Pak? Ini gak tahu Pak, Wajambul gak tahu Pak nih. Abang tahu Wajambul Bang?
Tuh wajambul tuh punya makna. Sakit apa aja obatnya daun kapuk digodok tuh, daun kapuk. Apa mbak bayam? Tuh bayam Pak digodok Pak, liatin Pak. Nih kalau sakit gondok nih, saya termasuk dulu pasiennya wajambul saya ini. Di Ratna juga ada punya waktu maunah, ada namanya nih di Jaha ada wajambul. Di di Jati Kramat nih di Ratna ada namanya wabanot. Itu emak dulu kalau susah beranak, susah bunting Pak, bayinya nyungsang, diusap perutnya sama wabanot, bacaannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Subhanallah, wabanot udah meninggal, wasaha udah meninggal, wajambul udah meninggal, sekarang wasesar ada. Tahu wasesar Pak? Wasesar tahu wasesar? No di RSUD tanya Pak Dewan Bang Madong, di sekarang di muji barokahnya, karomahnya, maunahnya diambil. Kenapa? Karena kita menyepelehkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, saya udah tua, emang udah tua banget Ustadz. Saya kagak bisa baca Quran Ustadz. Subhanallah, nadratul Quran rahmatun, ngelihat Quran itu dapat rahmat Pak. Ada pandangan nih, nadratul Ka'bah, ngelihat Ka'bah dapat rahmat. Kali kalau ngelihat Ka'bah mah agak jauh, apa yang kita pandang? Nadratul Quran, ngelihat Quran itu dapat rahmat. Ngelihat doang dapat rahmat Pak. Jadi mak-mak nih ya, mak-mak yang maaf yang belum lancar baca Quran, habis sholat johor, ini kan bocah pada libur nih. Habis sholat johor mau kena masih dipakai buka Quran, itu bocah yang kelas 4 SD, anak ibu nyampe rumah, ibu lagi buka Quran, apa kata anaknya? Subhanallah, emak saya luar biasa rajin baca Quran, padahal mah kagak dibaca, dilongok doang, dilongok. Ada yang kebangetan Pak, kebangetan. Saking kagak becusnya, orang sini tahu kagak becus Pak? Apaan kagak becus ini? Saking kagak bisanya, udah tua, megang Quran terbalik. Megang Quran, anaknya kelas 6 SD pulang, salaman sama emaknya, diinte, diimpleng untuk emaknya. Subhanallah, di hati anaknya ngomong, subhanallah, emak saya luar biasa, baca Quran terbalik aja bisa. Gimana kagak terbalik? Padahal memang kagak becus. Renungan Maulid Nabi, kita ini bohong cinta sama Nabi. Ngucapnya cinta tapi Quran disia-siain. Ngakunya umat Nabi Muhammad tapi kita menyepelekan mukjizatun azimatun, mukjizat yang terbesar, mukjizat yang agung, Al-Quranul Karim itu kita sepelehin. Masya. Udah 15 menit Pak? Udah ya? Udah ini? Udah apa udah? Nanti 5 menit lagi ya. Tunggu tuh. 5 menit lagi ya. Biar on time saya, biar on time. Udah ongkoh udah jam 10 kurang 10 lewat 20 menit ini. 5 menit lagi ya. Renungan saat ini jamaah sekalian. Kenapa rumah kita tadi kurang berkah? Kenapa rezeki seret? Kenapa usaha seret? Karena rumah kita gelap dari cahayanya Allah, gelap dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maulid ini negur saya diri sendiri biar lebih rajin, dan negur bapak sekalian, ibu semuanya, ayo sama termasuk diri saya sendiri ini. Jangan nyepelehkan mukjizat yang besar. Mukjizat Nabi yang besar bukan membelah bulan, bukan tembus 7 lapis langit, bukan Nabi Muhammad keluar air dari tangan Rasulullah, bukan sumur yang beracun di ludahi Rasulullah jadi obat, bukan itu yang terbesar, bukan Nabi Muhammad itu badannya harum wangi. Ternyata mukjizat yang besar adalah Al-Quranul Karim. Masya Allah.
Nih saya pesan Pak, makanya nih kenapa rumah nih Bu, maaf Ibu ya, kenapa laki marah-marah mulu, kenapa laki uring-uringan mulu, karena rumahnya gelap, emaknya jarang baca Quran. Sampai ini terakhir Pak, saya kisah ini boleh Bapak Ibu renungin juga. Saya tahu siah di Parung, tuh di Parung Bogor. Di Parung Bogor ini buat bocah Pak, ini buat bocah, mumpung ngasih libur ada bocah ini. Ada seorang ibu, anaknya 17 Pak, 17. Tapi saya bukan 17-nya, bukan. Yang saya kagum tuh 17 4 hafiz Quran. Dan anaknya dapat beasiswa di Yaman, ada yang di UIN Syarif Hidayatullah, karena ada salah satu anaknya beliau nih, ini adik kelas saya di pondok pesantren Ummul Qura Luwiliang Bogor. Saya tanya Umi Hampura, Umi apa amalannya ini sampai luar biasa? Beliau bilang, Hampura Ustadz, abdi sanes ustazah, saya bukan ustazah. Apa amalannya? Ustadz, saya habis sholat. Ini Bapak Ibu sampaikan ke istri Bapak nih. Saya habis sholat Ustadz, kagak pernah lepas baca Fatihah 17 kali. Masya Allah. Maksudnya apa Bu? Al-Fatihah anak pertama, Al-Fatihah anak kedua, Al-Fatihah anak ketiga, terus karena nih anaknya 17. Masya Allah Pak, sampai saya kepikiran, ini ngapa ibu ini baca Fatihah? Pas banget, emang secara kebetulan saya buka kitab, nama kitabnya Khazinatul Asrar. Oh pas di situ Pak. Annal Fatihata mukhtasara min sab'ati kutubin min kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, sub Nabi Ibrahim, sub Nabi Idris, wa man qara'a surat al-Fatihah marrah wahidah paka'an nama qara'a sab'ata kutubin. Al-Fatihah itu merangkum 7 kitab. Kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, sub Nabi Adam, sub Nabi Idris, sub Nabi Ibrahim. Wa man qara'a surat al-Fatihah marrah wahidah paka'an nama qara'a sab'ata kutubin. Barang siapa baca Fatihah 1 kali sama dengan membaca 7 kitab tersebut. Makanya guru kita, kiai kita, kalau doa yang kedua itu sering dibaca Allahumma bihaqil bisyiril wa bimu'jizatil. Ternyata Fatihah merangkum 7 kitab. Ayo jamaah sama sekalian, mukjizat Nabi Muhammad, karomah akan didapatkan karena keistiqomahan. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Kemudian maunah akan menyusul kalau kita tidak menyepelekan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran bukan hanya di lemari, Quran bukan hanya di laci. Ayo sama-sama kita buka, karena mukjizat agung, mukjizat besar Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim. Kita baca Fatihah, mohon kepada Allah dengan barokahnya Maulid Nabi, kita cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Al-Quran, cinta baca sholawat, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Panitia semuanya yang mendekor ini, para donatur semuanya, semoga rezekinya semakin barokah. Astabikum ala khotoyaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.